Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun nanti video ini ditonton. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Atsir Saifullah dan juga Uni Izraini Islamati Putri akan mempresentasikan mengenai pertanyaan dan jawaban dari studi kasus minggu yang lalu. Untuk yang pertama mempresentasikan, yaitu saya sendiri, Muhammad Asyirifullah, akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban dari Uni Israini terkait studi kasus minggu yang lalu. Izin Uni, apakah untuk share screen-nya sudah terlihat dulu? Terlihat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Asyirifullah dengan PP 221094336 akan mempresentasikan terkait pertanyaan dan jawaban pengendalian pencemaran udara di industri, pemakai listrik tenaga uap, insenerator, dan juga kendaraan bermotor. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan pengendalian pencemaran udara di industri. Pertanyaan dari Uni Israini yaitu terkait bagaimana prinsip penyisihan polutan oleh alat wet scrubber. Jadi untuk proses atau prinsip penyisian dengan alat wet scrubber ini dilakukan melalui 4 mekanisme, yaitu mekanisme impingement, yaitu proses memperbesar ukuran partikulat dengan membubuhkan spray air pada jalur edar partikulat. Jadi untuk proses ini kita memperbesar ukuran partikulat, di mana partikulat tersebut nanti akan menyatu dengan partikel air. Kemudian ada prinsip difusi, yaitu proses penghilangan melalui deposisi basah dengan menciptakan difusi akibat gradien konsentrasi antara spray air dan partikulat. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu kondensasi butir spray air pada permukaan partikulat. Dan untuk yang terakhir itu penambahan tingkat kelembapan dan gaya elektrostatik antar partikel. Jadi untuk wet scrubber ini intinya yaitu scrubber artinya menggosok atau penyerap, dan wet artinya basah. Jadi di mana di sini alat ini mempunyai prinsip seperti busa yang menyerap partikulat secara basah. Nah, ini untuk sumber dari jawaban tersebut. Next. Kemudian masih terkait dengan pengendalian pencemaran udara di industri. Pertanyaan dari Uni Israini itu apa bahan yang digunakan pada alat backfilter. Nah, untuk bahan yang digunakan pada alat backfilter, khususnya itu pada filternya, itu meliputi beberapa bahan. Yang pertama itu bisa terbuat dari bahan polyester, di mana bahan polyester ini cocok untuk industri kayu, semen, dan juga plastik. Nah, kemudian ada juga backfilter yang terbuat dari polipropilen, di mana untuk backfilter yang terbuat dari polipropilen ini digunakan untuk industri makanan, gula, dan juga tepung. Kemudian ada juga yang terbuat dari Nomex. Ini cocok untuk industri pengecoran logam, aluminium, dan batu bara. Yang terakhir itu ada dari aromatik polyamid. Ini cocok untuk industri aspal, keramik, dan juga besi. Jadi untuk backfilter ini bahan yang digunakan pada filternya itu tergantung pada kebutuhan industri. Jadi kalau misalnya kita pada industri makanan membutuhkan backfilter, maka bahan backfilter yang cocok itu adalah bahan terbuat dari polipropilen. Kemudian kalau misalnya batu bara, itu yang cocok untuk backfilternya itu dari bahan Nomex. Berikut sumber dari jawaban tersebut. Kemudian pada pengendalian pencemaran udara di PLTU, Uni Israini bertanya apakah setiap PLTU wajib memiliki unit flue gas desulfurization atau FGD. Untuk jawabannya, setiap pembangkit listrik tenaga uap tidak wajib memiliki unit flue gas desulfurization. Karena untuk unit flue gas desulfurization ini juga merupakan teknologi yang masih baru di Indonesia, sehingga tidak seluruh PLTU memilikinya dan belum diwajibkan. Hanya beberapa PLTU yang memilih untuk menerapkan teknologi FGD ini,
sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi gas buang dan menjaga lingkungan. Contohnya itu ada di PLTU Sumsel 8 di Sumatera. Kemudian untuk penggunaan FGD ini juga tergantung dari berbagai faktor termasuk regulasi lingkungan, biaya, dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan pengurangan emisi. Jadi untuk penggunaan FGD ini tidak diwajibkan pada setiap PLTU, namun nanti kita bisa melihat apakah emisi dari SO2 PLTU tersebut melebihi baku mutu atau tidak. Jika melebihi baku mutu, maka PLTU tersebut disarankan atau sebaiknya menggunakan unit FGD untuk menghilangkan emisi SO2 dari pembakarannya. Kemudian ini merupakan sumber dari jawaban yang telah disampaikan. Kemudian masih dalam pengendalian pencemaran udara di PLTU, pertanyaannya apa saja faktor dari penggunaan FGD ini? Nah, untuk penggunaan FGD ini berkaitan dengan yang disampaikan sebelumnya itu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu faktor utama dari FGD ini adalah komposisi dari gas buang. Jadi kita tahu untuk pembakaran batu bara itu menghasilkan gas buang berupa O2 atau oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen dioksida, dan juga nantinya ada sulfur dioksida. Nah, ini tergantung dari kandungan gas-gas berikut, dan juga uap air yang dapat mempengaruhi reaksi dari disulfurisasi pada alat FGD ini. Kemudian untuk suhu reaksi juga berperan penting. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi antara absorben dan SO2 dapat lebih efisien. Namun tidak terlalu tinggi. Untuk suhu yang diperlukan tidak terlalu tinggi, karena suhu yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi stabilitas dari sorben atau penyerap itu sendiri. Kemudian semakin tinggi konsentrasi SO2 dalam gas buang, semakin efisien proses desulfurisasi. Jadi kalau SO2-nya semakin banyak, maka efisiensi dari alat FGD ini semakin meningkat. Tapi tidak juga dengan konsentrasi yang melampaui atau terlalu tinggi. Nantinya itu tuh reaksinya tidak berlangsung dengan efisien lagi karena alatnya tidak mampu menyerap SO2 yang terlalu banyak juga. Kemudian pH juga berperan penting. pH medium reaksi juga mempengaruhi efisiensi dari FGD, di mana pengaturan pH yang tepat dapat meningkatkan kapasitas penyerapan SO2 oleh absorben itu. Kemudian beberapa metode FGD juga melibatkan penambahan bahan tambahan. Jadi juga terdapat bahan tambahan pada alat FGD untuk meningkatkan efisiensi dari alat itu sendiri seperti aktivator, di mana aktivator ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dari desulfurisasi. Berikut merupakan sumber dari jawaban tersebut. Kemudian masih dalam pengendalian pencemaran udara di PLTU, pertanyaannya berapa unit alat ESP pada daerah studi? Nah, untuk jurnal yang digunakan di sini merupakan jurnal yang meninjau sistem kerja elektrostatik presipitator pada PT Dian Swastika Sentosa Serang Power Plant. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang energi, di mana untuk PLTU yang berada di Serang sendiri sesuai dengan jurnal itu memiliki 3 unit PLTU, dan masing-masing unitnya juga memiliki alat SP atau elektrostatik presipitator. Nah, bisa kita lihat di sini ada SP1, SP2, dan SP3. Jika bisa kita lihat di grafik di sini ada SP1, SP2, dan SP3. Kemudian untuk selanjutnya itu pengendalian pencemaran udara pada insinerator. Untuk pertanyaannya, apa saja jenis-jenis scrubber untuk pengendalian polusi udara? Jadi untuk jenis-jenis scrubber itu sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama parallel plate wet scrubber. Ini merupakan scrubber yang dibuat dan diuji untuk mengendalikan gas yang asam yang larut dalam konsentrasi rendah dengan menggantikan pengepakan menara tradisional dengan modul pelat multi paralel atau MPPM. Kemudian ada wet packet bed scrubber, di mana scrubber ini menggunakan cincin keramik sebagai bahan pengemas untuk meningkatkan luas permukaan yang dibasahi. Dan juga ada spray scrubber,
di mana spray scrubber ini menggunakan nozzle, yang di mana nozzle ini nanti akan menyemprotkan tetesan-tetesan yang sangat kecil air ke dalam ruangan tempat cairan dan udara berinteraksi. Untuk sumber dari jawaban tersebut bisa dilihat di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dynamic wet scrubber dengan wet scrubber biasa? Nah, jadi untuk jurnal pada pengendalian pencemaran udara di insinerator ini, kita menggunakan dynamic wet scrubber. Nah, apa sih perbedaan antara dynamic wet scrubber dengan wet scrubber biasa? Jadi untuk wet scrubber biasa, itu menggunakan cairan yang biasanya itu terbuat dari atau berisi air untuk membersihkan polutan dari gas buang industri. Dan juga gas buang disemprotkan dengan cairan pembersih dalam scrubber, serta efektif membersihkan partikel berbahaya dan mengurangi polusi udara. Sementara untuk dynamic wet scrubber sendiri, itu tuh perbedaannya dynamic wet scrubber ini memiliki kompresor terintegrasi, di mana kompresor integrasi ini membuat sistem yang lebih baik. Kemudian cocok untuk aplikasi industri dengan debu, aerosol, dan juga gas. Selanjutnya itu untuk dynamic wet scrubber ini sendiri, dia mirip dengan wet scrubber, tapi perbedaannya dia memiliki tambahan kompresor pada alat dynamic wet scrubber ini. Kemudian lebih ringkas dan efisien daripada desain scrubber lainnya. Ini merupakan sumber dari jawaban tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai pengendalian pencemaran udara kendaraan bermotor. Pertanyaannya, apakah catalytic converter dengan logam tersisi lebih baik dari logam mulia? Jadi dari beberapa jurnal, ini merupakan ringkasan dari beberapa jurnal dan yang telah ditelusuri, itu tuh diketahui bahwa untuk logam transisi sendiri itu umumnya lebih murah daripada logam mulia, seperti platinum, palladium, dan logam-logam lainnya. Dan bahan logam transisi ini juga lebih melimpah di pasaran dan mudah ditemukan. Serta beberapa logam transisi dapat berfungsi sebagai katalis yang efektif dalam mengurangi emisi gas buang. Namun untuk logam transisi ini efisiensinya masih cukup rendah dibandingkan dengan logam mulia. Di mana logam mulia seperti platinum, palladium memiliki sifat katalitik yang sangat baik, di mana mampu mengkatalisis reaksi dengan efisiensi tinggi, tahan terhadap korosi dan suhu tinggi, serta harganya lebih mahal dan ketersediaannya terbatas. Logam mulia sangat sering digunakan dalam catalytic converter kendaraan bermotor karena efisiensinya tadi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, untuk catalytic converter dengan logam tersisi, jika kita menimbang dari segi biaya dan juga kelimpahannya, itu dapat menjadi alternatif yang baik, terutama jika mempertimbangkan faktor tadi. Namun jika kita mempertimbangkan faktor dari efisiensi, maka logam mulia tetap menjadi pilihan utama yang baik untuk catalytic converter. Berikut untuk sumber dari jawaban tersebut. Kemudian yang terakhir itu tuh masih berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kendaraan bermotor. Untuk pertanyaannya, apakah ada pengaruh bahan casing pada catalytic converter? Nah, jadi untuk catalytic converter ini, dia memiliki dua komponen utama, ada terdiri dari inti katalis dan juga bahan penutup atau casing. Untuk inti katalis ini biasanya terbuat dari logam mulia seperti yang dijelaskan tadi, platina, palladium, dan rhodium. Dan bahan penutup atau casing ini berfungsi untuk melindungi inti katalis, di mana bahan casing ini dapat berbeda-beda termasuk tembaga, stainless steel, dan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pengaruh dari tembaga dan juga stainless steel terhadap efisiensi dari atau pengaruhnya kepada alat catalytic converter, di mana untuk tembaga beberapa penelitian menunjukkan bahwa catalytic converter berbahan tembaga dapat mengurangi gas CO dan HC secara efektif. Misalnya pada catalytic converter tembaga dengan bentuk spiral berlubang dapat mengurangi gas HC sebesar 23% dan gas CO sebesar 25%. Kemudian untuk bahan stainless steel, casing dengan bahan stainless steel itu catalytic converter berbahan stainless steel ini juga efektif dalam mengurangi emisi gas. Contohnya itu catalytic converter stainless steel berlapis krom dengan 10 lapisan dapat mengurangi CO sebesar 69,9%. Sehingga pemilihan bahan penutup catalytic converter dapat mempengaruhi efisiensi dalam mengurangi emisi gas berbahaya. Namun kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti desain alat dan juga bentuk dari alat catalytic converter ini.
yang dimana itu sangat berperan penting dalam kinerja dan efisiensinya. Berikut merupakan sumber dari jawaban tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban dan pertanyaan dari studi kasus minggu yang lalu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uni Zraini. Kepada Uni Zraini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Izreni Slamiati Putri akan mempresentasikan tugas tanya jawab pada jurnal yang telah kita bahas dengan dosen penggampu, yaitu Bapak Dr. Insinyur Fajar Gembira, ST, MSc. Dengan judul yang pertama, yaitu pada jurnal Uji Kinerja Insinerator dan Alat Pengendalian Pencemar Udara untuk Minimalkan Dampak Limbah B3. Dari pertanyaan yang telah ada, yaitu berasal dari hasil, saya akan menjawab yaitu yang pertama, yaitu bagaimana peneliti mengukur kinerja insinerator ditinjau dari efisiensi pembakaran dan waktu tinggal gas. Yang pertama adalah efisiensi pembakaran, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama A, yaitu efisiensi pembakaran diukur berdasarkan perbandingan kadar CO2 dengan jumlah kadar CO2 dan CO dalam kondisi standar setelah dikoreksi dengan oksigen 10%. Yang kedua adalah pengukuran efisiensi pembakaran dilakukan pada beban pengumpan 80% dengan beban 500 kg per jam dan pada 100% dalam beban yaitu 700 kg per jam. Yang ketiga yaitu pengukuran komposisi gas CO2 dan CO juga dilakukan pada beban pengumpan 0% sebagai data dasar untuk pembanding. Yang kedua, pada waktu tinggal gasnya. Terbagi menjadi 3, yaitu waktu tinggal gas ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh gas hasil pembakaran limbah B3 di ruang bakar insinerator. Yang kedua, pengukuran waktu tinggal gas ini dilakukan pada beban pengumpan 80% dan 100% pada pengukuran partikulat. Dan yang ketiga adalah perhitungan waktu tinggal gas dilakukan dengan membandingkan volume ruang bakar dan laju alir gas. Yaitu selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu apa hasil studi mengenai efisiensi penghancuran dan pembuangan limbah berbahaya pada beban pemberian yang berbeda. Dari hasil studi mengenai efisiensi penghancuran pembuangan limbah berbahaya pada beban pemberian yang berbeda ini mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rata-rata waktu tinggal untuk beban pengumpan 80% itu pada waktu 6,05 detik dan untuk beban pengumpanan 100% adalah 6,42 detik. Yang kedua adalah efisiensi penghancuran dan penghilangan limbah B3 pada beban pengumpan 80% dan 100% itu mencapai 99,9998%. Serta yang ketiga adalah kinerja optimal insinerator ini ditunjukkan oleh efisiensi pembakaran yang mencapai 99,9997% pada pembakaran limbah B3 dengan beban 100%. Yang ketiga yaitu efisiensi pembakaran ini menunjukkan bahwa tidak ada gas-gas pirolisis berbahaya yang teremisikan ke lingkungan. Selanjutnya itu adalah pertanyaan nomor 3. Jelaskan pentingnya temuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan praktik pengolahan limbah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah efisiensi pengolahan limbah berbahaya dengan hasil yang menunjukkan efisiensi pembakaran yang tinggi dan efisiensi penghancuran limbah B3 yang mencapai 99,9998%. Penelitian ini menunjukkan bahwa insinerator dapat menjadi solusi efektif dalam pengolahan limbah berbahaya. Yang kedua adalah penggunaan insinerator dengan kinerja optimal dapat membantu dalam mengurangi risiko penyebaran limbah berbahaya ke lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Temuan bahwa kualitas emisi dari insinerator memenuhi baku mutu lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6
pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan insinerator yang optimal dapat membantu perusahaan atau fasilitas lingkungan mematuhi peraturan lingkungan yang ketat. Yang ketiga adalah peningkatan keberlanjutan dalam pengolahan limbah, yaitu dengan memastikan efisiensi penghancuran dan penghilangan limbah berbahaya yang tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya mencapai keberlanjutan dalam pengolahan limbah. Praktik pengolahan limbah yang efisiensi dan ramah lingkungan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu pada jurnal yang kedua dengan judul Evaluasi Unit Pengendali Pencemaran Udara Pembangkit Listrik Listrik Python pada unit 5 dan 6 di PT YEL Jawa Timur. Yaitu pertanyaan pertama dari Atsul itu adalah apa pengaruh air laut pada penelitian ini? Pada penelitian ini, air laut digunakan sebagai absorben dalam flue gas desulfurizatin atau FGD yang digunakan oleh PT YTL Jawa Timur untuk mengendalikan emisi sulfur dioksida atau SO2. Sebelum dilepaskan ke lingkungan, FGD tipe ini memanfaatkan air laut sebagai media untuk menyerap sulfur dioksida dari gas buangan sebelum gas tersebut dilepaskan ke udara. Dengan menggunakan air laut sebagai absorber, FGD dapat efektif dalam mengurangi kandungan SO2 dalam gas buangan sebelum mencapai lingkungan sekitar. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan efisiensi pengendali pencemaran udara antara ESP dan FGD di pembangkit listrik tersebut. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen, efisiensi pengendali pencemaran udara antara electrostatic precipitation atau ESP dan FGD di PT YTL Jawa Timur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi ESP itu dengan efisiensi ESP unit 5 dan 6 PT YTL Jawa Timur ini memakai rumus Diostad-Anderson adalah pada angka 100%. Dan berdasarkan pada kondisi lapangannya, efisiensi SP ini dipengaruhi oleh keberadaan FGD dengan efisiensi penyisian debu secara keseluruhan dengan adanya FGD ini adalah sebesar 99,918% dan 99,983%. Efisiensi FGD ini terjadi pada unit 5 PT YTL Jawa Timur ini adalah sebesar 90,149%. Untuk menghitung efisiensi FGD ini dapat langsung menggunakan data yang terekap di Continuous Emission Monitoring System atau CMS yang mencakup nilai emisi SO2 masuk dan keluar dari FGD. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana PT YTL Jawa Timur ini mengendalikan emisi nitrogen dioksida di pembangkit listrik. Pada PT YTL Jawa Timur ini mengendalikan emisi nitrogen dioksida atau NO2 di pembangkit listrik dengan menggunakan boiler produksi ABB Combustion Engineering. Selain itu, pengendali NOx ini juga dilakukan melalui proses pembakaran yang optimal dan pemeliharaan rutin pada peralatan seperti boiler untuk memastikan efisiensi dalam pengendali emisi nitrogen dioksida. Pada judul jurnal yang ketiga yaitu tinjauan efisiensi pengendali debu dengan dry fog system di industri pengolahan biji mineral. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kerja teknologi sistem kabut kering. Cara kerja sistem kabut kering itu yang pertama adalah sistem kabut kering ini menggunakan air untuk menyemprotkan partikel kecil ke udara untuk mengendalikan debu. Partikel ini menghasilkan kabut air berukuran mikro yang bertabrakan dengan partikel debu, menyebabkan saling menempel. Yang kedua, menggunakan prinsip aglomerasi, yaitu partikel debu ini diaglomerasikan oleh kabut air berukuran mikro yang dihasilkan oleh sistem kabut kering.
Kabut ini dilepaskan melalui nozzle di atas ban berjalan untuk mengatasi partikel debu yang tersuspensi di udara. Keunggulan dibandingkan teknologi lainnya yaitu sistem kabut kering ini lebih disukai daripada sistem gerimis atau penyemprotan karena tidak membasahi bahan mentah. Sangat cocok untuk mengurangi konsentrasi debu di area kerja tanpa mengurangi bahan mentah. Yang kedua adalah bagaimana efektivitas sistem kabut kering dalam mengendalikan emisi debu selama pemrosesan biji mineral. Dry fog system ini adalah efektif dalam mengendalikan emisi debu selama pemrosesan biji mineral. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dry fog system memiliki efisiensi di atas 90% pada 5 dari 7 lokasi yang diuji. Meskipun 2 lokasi memerlukan penyesuaian, teknologi dry fog system ini menjadi solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak debu pada lingkungan kerja. Pertanyaan nomor 3 yaitu perbandingan dengan teknologi lain. Perbandingan antara sistem kabut kering dan teknologi lain seperti sistem kabut atau penyemprotan dalam hal efektivitas dan pengendali ukuran partikel. Yang pertama yaitu kita akan membahas perbandingan antara sistem kabut kering dan teknologi lainnya untuk pengendalian debu. Sistem kabut kering yaitu dengan memanfaatkan air yang diubah menjadi kabut kering untuk mengendalikan debu secara efektif tanpa mempengaruhi kadar air biji mineral. Menghasilkan tetesan air berukuran mikro yang bertabrakan dengan debu tersuspensi di udara. Yang kedua adalah sistem gerimis atau penyemprotan. Menggunakan tetesan air yang lebih besar dibandingkan dengan sistem kabut kering dengan menghasilkan tingkat kelembapan yang lebih tinggi daripada permukaan biji mineralnya. Yang selanjutnya adalah jurnal yang terakhir atau yang keempat dengan judul Pilihan Pengendali Emisi untuk Kendaraan Roda 2 Bertenaga di Eropa. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kerja alat pada penelitian ini. Cara kerja alat pada penelitian ini mengenai kontrol emisi untuk sepeda motor dan moped. Beberapa cara kerja alatnya dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan low permeability tanks dan transfer lines. Alat ini digunakan untuk mengontrol emisi evaporatif dengan mengurangi permeabilitas tangki dan jalur transfer bahan bakar, sehingga mengurangi kebocoran bahan bakar yang menghasilkan emisi. Yang kedua, alat dengan pemasangan aktif karbon kanister, yaitu aktif karbon kanister ini dipasang untuk mengalirkan udara dari tangki bahan bakar bersamaan dengan katup pengendali purge dan katup revolver dan serangkaian selang dan konektor. Yang kedua, kanister ini memiliki efisiensi sekitar 95% dalam mengurangi kehilangan diurnal. Yang ketiga adalah penggunaan full injection system. Dengan sistem injeksi bahan bakar digunakan untuk mengurangi kehilangan akibat peredaman dan operasi mesin dibandingkan dengan sistem karburator. Yang kedua, berdasarkan dari data Colcan pada tahun 2002, menunjukkan bahwa sistem injeksi bahan bakar dapat mengurangi kehilangan sekitar 53% karena konstruksi yang lebih kedap. Yang keempat adalah pengendalian evaporasi. Dengan sistem pengendali evaporasi ini telah tersedia di California sejak tahun 1983 untuk mematuhi regulasi yang ada, namun diperlukan penelitian dan pengembangan tambahan untuk sepeda motor kecil yang tersedia di Eropa. Yang kelima yaitu alat pengganti mineral oil dengan fully synthetic oil, yaitu salah satu opsi untuk mengurangi PM atau partikel dari mesin 2 tak adalah dengan mengganti minyak mineral dengan minyak sintetis penuh yang dapat terbakar efisiensi di dalam mesin. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan mengontrol emisi sepeda motor dan moped.
Jawabannya itu untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan mengontrol emisi sepeda motor dan moped itu berapa langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, implementasi standar emisi yang ketat dengan menerapkan standar emisi yang ketat untuk sepeda motor dan moped seperti standar Euro untuk membatasi emisi polutan yang dihasilkan. Yang kedua, penggunaan teknologi kontrol emisi dengan memasang teknologi kontrol emisi seperti katalisator, sistem injeksi bahan bakar, dan sistem kontrol evaporasi untuk mengurangi emisi gas buangan yang merugikan. Yang ketiga, penggunaan oli sintetis, yaitu mendorong penggunaan oli sintetis sebagai langkah untuk mengurangi emisi partikulat dari mesin 2 tak sepeda motor. Yang keempat yaitu uji kelayakan jalan rutin, melakukan uji kelayakan jalan secara berkala untuk memastikan kendaraan mematuhi standar emisi yang ditetapkan dan beroperasi secara efisien. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat, mengedukasi pemilik sepeda motor dan moped tentang pentingnya pemeliharaan yang baik dan penggunaan bahan bakar yang bersih untuk mengurangi emisi. Yang keenam yaitu pengawasan dan penegakan hukum, memastikan penegak hukum terhadap kendaraan yang melanggar standar emisi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kontrol emisi yang lebih efektif dan ramah lingkungan untuk sepeda motor dan moped. Baiklah, selesai presentasi dari tugas pertanyaan yang jurnal yang telah kita bahas. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Adsil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Uni Isra ini. Mungkin ditanyakan kembali kepada Uni Isra ini terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang telah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup, Uni? Ya, sudah cukup. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, untuk itu bisa kita akhiri presentasi dari jawaban pertanyaan dari studi kasus yang sebelumnya telah dipresentasikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.